Dan topik yang akan saya bawakan terkait contoh kasus meningkatkan produktivitas di line yang fully automatic ya. Topiknya biar saling melengkapi dari pembicara yang lain. Dan pada hari ini kita akan ambil satu case tadi ya, sharing dari yang ada di pabrik Nestle di Kejayan, Pasuruan ya. Jadi pabrik ini termasuk salah satu pabrik yang terbesar di dalam grup Nestle. Beberapa tahun belakangan juga menjadi salah satu tempat benchmark karena performance-nya maupun dari banyaknya improvement yang telah dilakukan di Nestle. Baik, untuk selanjutnya, bahwa memang karena core of the core-nya bisnis kita itu basisnya susu, maka kita di Kejayan itu menerapkan standar hygiene dan produk quality yang tinggi ya. Jadi ini sudah menjadi soul of operation kami. Dari sisi rantai pasok ya atau supply chain, ini yang saya highlight adalah di sini, Pak. Kita itu memproses susu segar hampir 50 atau sekitar 50% dari total susu segar yang ada di Jawa Timur. Jadi kebayang seandainya ada gangguan operation sehari saja, Jawa Timur itu bisa bermasalah ya, sehari 2 hari. Karena nggak akan ada lagi perusahaan yang mampu menyerap susu seperti itu. Kita rata-rata tiap hari sekitar 700 ton fresh milk gitu. Jadi kalau ada gangguan, sehari aja nggak bisa. Makanya kita beroperasi 24 jam sehari, 365 hari setahun. Tidak pernah ada satu hari pun pabrik ini berhenti. Nah, ini yang beda ya, sama perusahaan yang lain mungkin ada istirahat dan sebagainya. Pabrik ini tidak pernah berhenti. Karena sapinya nggak pernah mau berhenti, ya susunya terus-terusan. Jadi nggak pernah boleh berhenti. Itu tantangan yang besar buat kita. Kemudian hasil produksi kita, sebagian ada yang dikumpulkan di distribution center kita, ya, karena nanti dikombin sama produk-produk yang lain, kemudian dikirim ke customer. Ada juga kalau size of ordernya itu cukup, maka langsung di direct dispatch. Ya, misalnya Carnation atau Beer Brand dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu misalnya customer kita yang besar, maka itu akan bisa mendapatkan produk kita langsung dari line ya. Jadi nggak akan mampir kemana-mana itu. Dari line langsung masuk kontainer ke tempat Bapak Ibu sekali. Ya. Kemudian dua terakhir ini yang saya highlight karena terkait sama apa yang akan kita singgung dengan sharing dari productivity ya. Karena di tempat kami ini mainly full automatic ya. Jadi tidak banyak pekerjaan manualnya. Dan core-nya tentu saja dihandle oleh karyawan permanen. Dan kita tahu ketika kita bicara productivity, khususnya di skopnya Nestle Group, kita hanya mengatakan adalah tonase per man hours-nya. Jadi kebayang kalau ada 1 minggu atau 1 bulan volumenya turun, ordernya turun, man hours-nya nggak pernah berkurang, Bapak Ibu. Karena kan dia permanen, dia akan tetap masuk kerja. Nah itu tantangannya. Ya. Jadi tantangan kita di Kejayan adalah seperti itu untuk manage productivity. Baik, saya lanjutkan. Kenapa sih productivity ini menjadi kritikal untuk kami, khususnya yang di pabrik ya? Seperti yang kami sebutkan di depan bahwa kita itu bagian dari grup ya, yang banyak sekali pabriknya. Kita akan dilihat conversion cost, total supply cost kita. Kalau nggak kompetitif, maka dengan mudah ya dari grup akan mengatakan pabrik ini nggak terlalu bagus. Jadi pilih saja pabrik yang lain karena pilihannya banyak. Jadi kita menjadi challenge yang harus kita seriusi. Yang kedua yang bisa kita highlight, Bapak Ibu, pesaing untuk customer good di lokal ini sangat luar biasa ya. Kecepatan mereka berinovasi dan kadang mengcopy produk yang similar dengan yang dibuat oleh multinasional itu sangat cepat ya. Mereka sangat agresif dan itu tantangan yang berat. Belum lagi kalau dari sisi teknologi mesin ya. Kalau Bapak Ibu punya uang banyak, pengen bikin produk seperti yang dibuat oleh perusahaan multinasional, tinggal minta suppliernya, saya ingin mesin persis seperti pabrik A. Ya, mereka akan bisa membuatkan dengan baik. Gitu ya. Dan itu artinya memang transparansi sekarang. Kita nggak bisa batasi seperti itu. Realitinya memang seperti itu saat ini. Ya. Yang terakhir, yang menjadi concern adalah kenaikan biaya tenaga kerja yang cukup tinggi, khususnya di Indonesia. Dan again, kita selalu dibandingkan dengan orang lain ya di negara-negara lain. Oleh karena itu, ini menjadi nggak ada pilihan buat kita. Ya, pada akhirnya semua pabrik itu dalam grup kita mau nggak mau harus continuous improve untuk survive, untuk tetap beroperasi. Jadi productivity ini bukan satu pilihan ya, ini adalah keharusan gitu. Saya kira itu background-nya ya, kenapa ini menjadi sangat penting sehingga tool seperti Wola menjadi hal yang kritikal untuk kita. Karena kita nggak bisa banyak bermain dari sisi on off tenaga kerja. Kita mainly permanen. Jadi yang harus kita
lakukan adalah improve dari current asset, improve dari current people seperti itu. Baik, untuk sharing kali ini saya akan share dari satu area. Ya, jadi program kami ini tidak hanya di area ini, tentunya banyak area sekaligus, tapi untuk menyingkat waktu, kita akan highlight contoh di dalam satu area production. Ya. Jadi dalam satu area ini, Bapak Ibu, ini ada 3 line produksi yang masing-masing memproduksi SKU yang bisa berbeda-beda, mainly berbeda-beda. Tapi secara teknologi ini bisa kita anggap agak serupa lah ya gitu. Makanya ini dalam satu area. Ya, ini saya batasi dulu, ini areanya hanya filling sama packing. Ya, sebenarnya sebelumnya ada area proses. Di area filling, bagi ini terutama mungkin yang nggak pernah atau jarang di pabrik, untuk bayangin ya, artinya memasukkan produk ke dalam pouch seperti ini ya, aluminium foil. Kemudian dari sini nanti ini secara otomatis langsung keluar lihat conveyor masuk ke area kartoner. Keluar produk seperti ini. Dari sini masuk ke case packer namanya, ke kardus lah bahasa kita. Kemudian dari kardus ini otomatis nanti masuk ke palletizer, menjadi bentuk pallet plate seperti ini. Langsung nanti dikirim oleh forklift keluar menuju truk dan sebagainya. Jadi seperti kita sampaikan di awal bahwa di Nestle ini begitu produk raw material masuk ke processing, sampai keluar mungkin ke tangan Bapak Ibu ke toko-toko itu nggak pernah kesentuh lagi sama kita, ya. Packagingnya pun mungkin nggak pernah kesentuh gitu, kecuali yang sampling. Jadi itu gambaran prosesnya di tempat kami ya. Nah, di sebelah kanan ini untuk ilustrasikan bagaimana posisi orang-orang yang ada di sini, dan ini semuanya tentu permanen ya. Sebagai gambaran tambahan, di antara mesin yang besar-besar ini sebenarnya ada juga mesin-mesin kecil yang menjadi part of responsibility dari operator tersebut. Misalnya untuk ngecek X-ray ya, untuk coding, untuk gluing dan sebagainya. Jadi ini kita buat seperti ini untuk mempermudah saja dari sharing kali ini. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, on top of ini saya highlight yang operator yang dedicated ke dalam line produksi, ada juga supporting function, di elektrik, mekanik yang sifatnya mereka adalah sharing. Artinya sharing dengan area produksi yang lain ya. Mereka tidak dedicated hanya untuk line ini. Dan scope dari bola yang akan kami share mainly kepada teman-teman yang ada di operator. Ya. Tantangan dan opportunity-nya ketika kita lihat ya tadi dari karena bukan pilihan ya, productivity increase ini adalah suatu keharusan, maka kita lihat beberapa poin yang harus kita lihat. Yang pertama adalah terkait sama volume produksi. Kita tahu customer good, apalagi makanan itu kadang fluktuatif ya Bapak Ibu ya. Nah begitu fluktuatif, ketika rendah otomatis drop kita. Produktivitas kita langsung drop karena man hours-nya tetap ya, kurangnya sangat sedikit kalau toh ada. Kemudian output drop, maka productivity as formula tadi maka langsung akan turun. Oleh karena itu kita highlight ini kepada tim kita juga di bagian bisnis, di bagian forecast planning, untuk juga melihat SKU atau produk yang kira-kira sangat kecil, nggak memberikan kontribusi signifikan ke bisnis untuk diminta untuk dikurangi misalnya. Sehingga kita bisa mengoptimalkan line produksi kita. Begitu juga untuk dari sisi planningnya. Kemudian karena kita berbicara dengan line automation, ya permanent employee, maka kita juga nggak bisa langsung hanya lihat increase productivity ini ngomong dalam sebulan 2 bulan. Kita melihat view bisnis kita, let's say 2-3 tahun ke depan seperti apa. Ya. Nah dari situ, karena proyek ini kita initiate di 2018 sebenarnya ya, kita concern ke sana, itu kita lihat di tahun 2019 kita bakal ada additional line. Ya, yang akan butuh kira-kira 24 operator baru. 2020 ada tambah satu lagi dengan 12 operator baru. Ya, jadi kita sudah sangat tadi kalau yang Pak Benny juga sempat share untuk ke future. Nah, ini yang kita lakukan dari tahun 18 kita lihat future-nya udah ketahuan nih. Maka saat itu juga prinsipnya sama, kita manajemen lihat bagaimana bisa nggak tanpa external hiring. Itu adalah challenge yang kita tanamkan ke dalam mindset kita semua. Kemudian kita lihat juga karyawan permanen kita ya, future-nya beberapa tahun ke depan ya, itu berapa orang yang pensiun. Dan kita lakukan ini. Kita prinsipnya no replacement. Jadi sekian banyak, plus yang di atas ini adalah opportunity buat kita. Kalau kita bisa manage ini dengan baik, maka kita bisa mengimprove produktivitas kita dengan baik, selain tambahan volume tentunya. Ya. Topik yang ketiga atau area yang kita lihat adalah current performance dari produksi. Nah, saat itu kita banyak sekali line kita yang masih angkanya sekitar 75, bahkan banyak yang di bawah. Itu adalah challenge buat kita ya. Dan ini about mindset, karena
Line yang full otomatis seperti itu, ya, umumnya itu banyak isunya ya. Satu isu di satu mesin sudah akan stop semuanya. Sehingga ketika ditanya pada orang-orang 75 itu udah bagus gitu. Karena bertahun-tahun ya begitulah nilainya. Cuman kita juga bisa benchmark internal kita bahwa ada line-line yang sudah di atas 80, 85. Sehingga ini adalah big opportunity untuk dilakukan ya. Kemudian action yang lain tentunya ketika kita melihat ini cukup clear, ini mesin harus diimprove, perlu restorasi dan sebagainya. Oke, jadi dari sini Bapak Ibu sebenarnya kita bisa melihat ya ada dua hal ketika kita ngomong fully automatic line itu adalah dari sisi mesin atau line produksi dan juga dari sisi karyawan permanen itu sendiri. Based on ya. Kemudian kita juga tadi lakukan yang berikutnya. Karena kalau mesin itu udah kelihatan ya apa yang kita lakukan. Nah, people ini, nah ini makanya perlu dievaluasi load-nya menggunakan tools bola di sini ya. Jadi kita bilang kalau kata Bu Nunung tadi boleh yang pertama nih lakukan dulu ya. Jadi kita juga undang sama Ibu Nunung dulu ya untuk merefresh mentrain kita. Tapi di balik itu sebenarnya juga ada sisi politisnya supaya kita kredibilitasnya naik. Jadi kita do something di sini ya melakukan FTE. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu, FTE di sini secara umum itu tidak overload tapi juga tidak rendah-rendah banget ya. Artinya kalau Bapak Ibu lihat yang area filling yang sebelah kiri, ini rata-rata di atas 80 dan ada yang 70. Ini agak rendah satu. Dan di antara filling dan packing ini ada pembatas. Ini nggak bisa dilewati karena hygiene ya. Kalau di makanan seperti itu. Ini hygiene nggak bisa dilewati. Jadi mereka hanya kerja di sini, yang di luar ya di luar seperti itu. Ya. In overall kalau dilihat sekilas ini masih seolah-olah ada opportunity mungkin 1,5 atau 2 gitu ya. 0,2, 0,15. Kalau teorinya kan bisa ditambahin. Nah, cuman kita ingat ketika ngomong seperti line otomatis seperti ini, kita kan nggak bisa ngambil 0,25 orang ya. Pilihannya adalah ngambil satu atau nggak sama sekali. Itu kan, seperti feeling ini. Nah, kalau diambil satu secara hitungan terlalu berlebihan. Mungkin bisa 120 dan sebagainya. Artinya memang kondisi saat ini bukan kondisi yang ideal, tapi juga bukan kondisi yang jelek operationnya. Ya. Kemudian ada fakta yang cukup menarik juga selain bola ini kita compare juga dengan day-to-day operation-nya ya. Kita lihat Bapak Ibu ini kalau kita lihat in deep ini ya, ini yang bagian atas ini untuk legend-nya. Ternyata yang hijau itu tadi yang Ibu Nunuk sempat sampaikan di awal, hijau ini opportunity. Kita mungkin bisa nambah dikit load di sana. Tapi yang cukup besar juga adalah dari hasil FTI-nya sendiri kita study, yang FTI ini yang biru sampai merah ini, ternyata banyak yang pekerjaannya itu agak firefighting, tapi terus-terusan ya. Ada yang ngejam, ada yang problem, dan sebagainya. Nah ini yang kita study, sehingga dari sini kita melihat masih ada opportunity sebenarnya ke depan untuk di-improve operation ini. Dan kita juga combine juga dengan fakta yang lain, bahwa kalau kita amati, ya ternyata dengan setup yang current ini, ada waktu-waktu tertentu di mana tren dari output di line itu agak menurun. Ya. Dan kalau kita lihat nih dari jam shift-shift ini, ya ternyata itu adalah shift ketika memang banyak orang istirahat ya, rolling kita namanya. Karena mesin ini nggak pernah berhenti ya. Jadi orang makan satu gantian seperti itu. Sehingga ketika ada isu dengan lain dan sebagainya, maka yang lain backup. Problemnya ketika load-nya lagi tinggi, kecepatan untuk merestore atau menjalankan kembali itu lebih lambat. Sehingga at the end, output-nya jadi lebih rendah dari jam-jam yang lain. Ini hanya sense check saja bahwa memang ini kritikal juga. Kalau saat ini kita ambil salah satu, maka dan akan problem lain ini. Gitu, ya. Bukannya sekedar kurang output, tapi malah jadi isu yang lain. Oke, nah dari dua isu itu kemudian apa yang manajemen kemudian fokuskan ya. Yang pertama kita fokus untuk memperbaiki kondisi lainnya sendiri. Ya. Jadi tentang spare part-nya, mesin-mesin bagian yang rusak, maintenance manajemennya kita rubah supaya mesin ini kondisinya menjadi lebih bagus ya. Karena tadi kita share bahwa OI-nya masih cukup rendah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah masalah kompetensi. Karena benar saat kita bola pun kita bisa melihat ada gap-gap tertentu, ya, baik itu dari kompetensi ataupun the way mereka berkomunikasi. Nah ini yang sama-sama difokuskan ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk ini progresif, maka itu kami lakukan secara berkala ya evaluasi melalui shift atau daily review-nya ya supaya ini progres semua. Baik, saya mungkin tidak cerita detail tentang apa yang sudah dilakukan di sini, tapi apa yang mau kita share berikutnya adalah setelah beberapa bulan, ya ini karena tiap
line itu tidak sama, ya, artinya butuh waktu yang berbeda-beda, kita bisa melihat peningkatan yang signifikan dari efisiensi atau OI-nya. Ya. Kemudian dari sisi pekerjaan yang firefighting tadi, ya, itu otomatis menjadi berkurang signifikan. Ya. Ini sense check yang bisa kita rasakan, even sebelum melakukan bola berikutnya. Ternyata kondisi lain sudah mulai berubah. Nah, kita manajemen melihat ini big opportunity untuk lagi-lagi, kalau menurut guru bola, lakukan lagi ini, katanya begitu. Cek lagi, kita evaluasi lagi. Setelah banyak improvement-nya, setelah dilakukan beberapa investasi di line tersebut, kemudian kita cek. Nah, kita bisa lihat di sini yang merah ini ya, Bapak Ibu semuanya, yang FTE-nya kalau kita cek itu sudah lumayan turun. Just make sense ya tentunya ya. Kan karena tadi firefighting-nya berkurang, otomatis load mereka juga berkurang. Oke. Nah, hanya kalau kita sekedar melihat angka, rasanya angkanya kalau digabung juga masih cukup tinggi tuh, Bu ya. Kalau digabung tuh masih mendekati 100, kadang ada yang lebih. Akan tetapi di sinilah sebenarnya peranan dari manajemen ya untuk ambil read calculation, nggak cuma sekedar ngelihat angka ya. Nah, karena kalau biasa yang udah di pabrik ini kan ada jalur komando nih ya, lebih enak itu. Kalau lihat opportunity seperti ini, maka kita punya kesempatan untuk kita trial, kita combine role misalnya. Ya tentu dengan penyiapan kompetensi dan lain-lain. At the end, ini decision dari manajemen melihat bahwa kalau kita ambil pengurangan orang di sini, opportunity-nya sudah akan jalan. Walaupun masih ada risk, mungkin akan struggle di awal ya. Karena menggap-menggap dikit, nggak apa-apa lah, biasalah di pabrik seperti itu ya. Dan kita juga melihat opportunity lebih lanjut, karena proses improvement di line itu kan nggak berhenti. Kita masih akan melihat pasti bisa dikurangi lagi load mereka itu dengan sistem yang ada. Oleh karena itu, kemudian kita memutuskan, udah kita propose setup yang baru. Nah ini setupnya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Mainly kalau lihat seperti ini, load-nya pun masih cukup tinggi. Ada 95, 95, ada yang 1 ya. Jadi masih ada risk, terutama ketika rolling. Cuman kita masih ada juga backup support function ini, sehingga kita nggak terlalu ngambil risky sebenarnya di sini. Nah, plus continuous improvement yang di line sendiri masih terus dilanjutkan. Oke. Nah, dari konsep ini di line tersebut, actualnya kita bisa rilis ya sekitar 30% dari tenaga kerjanya, ya dari 3 menjadi 2, ya dari 6 menjadi 4. Dan kita lihat ternyata setelah beberapa minggu, setelah beberapa bulan, ternyata juga nggak ada impact ke output-nya. Artinya mereka bisa mempertahankan dengan baik performance line tersebut dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit. Ya. Nah, sebelum implement ini, ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita consider, Bapak Ibu, ketika ada perubahan di line produksi itu. Yang pertama harus kita sampaikan adalah tentang kenyamanan atau feel dari job security. Karena kita berbicara dengan operator ya, kalau mereka nggak merasa secure, maka akan kontradiktif justru. Maka ini yang harus kita pastikan, tidak ada orang yang bakal kena. Nah, bagaimana kita ensure? Maka ini kembali tadi Bapak Ibu, timing ini kritikal ya, disesuaikan dengan line yang baru. Jadi kita eksekusi ini ketika memang kita butuh orangnya. Jadi orang yang pindah dari line tersebut juga sudah ada posisi baru. Ini menurut saya adalah step yang sangat kritikal ya. Karena kalau enggak bisa kontra bener ini. Jadi apa yang kita improve bisa rusak gara-gara orang merasa lost job security-nya. Ya. Yang kedua tentu apa benefit buat orang yang terimpact di sana. Ya. Baik itu yang tertinggal di sana maupun yang move ke tempat yang baru. Yang tertinggal, nanti kita share bahwa dengan role yang lebih besar, tentu saja valid untuk mereka dapat grading yang berbeda. Which is itu yang kita provide. Ya. Yang berikutnya, ini adalah tentang perubahan buat perusahaan. Ini mainly untuk kita. Kemudian engagement stakeholder di sini sama seperti case-nya di Pak Benny tadi tentang serikat dan sebagainya, ini perlu di-engage dari awal ya. Kemudian ini agreed dari HR tentu sangat kritikal. Orang harus dibekali dengan kompetensi yang cukup karena dulu hanya pegang mesin, sekarang lebih dari satu ya. Nah, ini merupakan salah satu PR yang harus disiapkan. Kalau ready dan go, kalau enggak mending kita agak slow down di situ. Oke, dan ini overall result ya, tentu nggak hanya dari satu line tadi, karena kita grup tadi hanya share. Kita alhamdulillah ya, dari 2 tahun terakhir itu kita bisa ngisi lebih dari 50 posisi tanpa external hire. Ini adalah real fakta yang kita bisa achieve ya. Kemudian tingkat engagement yang justru meningkat dari operator tertinggal, karena mereka promote.
mereka bisa mengerjakan role yang lebih besar dengan mesin yang lebih bagus dan keterampilan yang lebih canggih, gitu ya. Juga alhamdulillah tidak ada reaksi dari sini karena kita cukup well communicated, dan tentu at the end sebagai bisnis kita bisa maintain conversion yang lebih baik karena produktivitas kita lebih baik, gitu ya. Nah, ini untuk next-nya masih sebenarnya opportunity ke depan, nggak pernah berhenti. Ya, kalau tadi hanya berbicara operator, sekarang kita bagaimana dengan supporting function. Ya, kita bisa nanti kembangkan lagi operator-operator kita itu untuk membantu maintenance sehingga bisa free up juga beberapa load di supporting function. Saya kira itu yang terakhir, menurut saya dari learning di kasus kami ini, agar smooth ya saat kita bola improve productivity ini, kita harus melihat long term bisnisnya kita sendiri. Kita harus tahu kapan ya. Setelah itu artinya timingnya nanti akan menjadi kritikal. Yang kedua adalah kita harus punya solid dari sisi manajemen, termasuk kredibilitas kita sendiri ya. Yang ketiga, ini adalah komunikasi, ya tadi saya sampaikan, karena ini juga kita pernah mengalami kegagalan juga ketika ini tidak smooth ya. Yang berikutnya nggak kalah penting adalah reward system untuk mereka yang bagus. Ya. Terakhir, timing adalah critical ya, sebagai penutup timing, karena semuanya bagus kalau dilakukan di saat yang tidak tepat ya. Ada orang yang merasa job security-nya loss, ini akan bumerang buat kita sendiri. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Thank you. Terima kasih.